1.100 pasangan bercerai setiap harinya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ferdi, teman kamu untuk tumbuh, sembuh, dan sehat mental. Saya juga suka membahas terkait dengan persiapan pernikahan sampai problematika di rumah tangga. Ya, teman, kalau berbicara tentang perceraian, Masya Allah, saya pun baru membaca beritanya beberapa waktu yang lalu. Perceraian di Indonesia, khususnya di Jawa Barat yang paling tinggi, tempat di mana saya tinggal, menjadi sebuah hal yang jujur sangat memilukan, di mana seharusnya pernikahan menjadi sebuah hal yang membahagiakan. Kami pun juga bergerak di wedding organizer begitu ya, bagaimana melihat kebahagiaan orang-orang yang menikah, tapi juga di satu sisi melihat berita-berita orang-orang yang bercerai ini pun menjadi sebuah hal yang dilematis begitu ya. Di satu sisi kita membantu orang-orang untuk menemukan jodohnya begitu ya, untuk menikah, menemukan jodoh terbaik pasangannya begitu ya. Di satu sisi pun juga kita tidak menutup mata melihat banyak orang-orang yang harus bercerai, yang tentu saja mungkin dengan berbagai faktor begitu ya. Mungkin juga ekonominya, mungkin juga masalah mental dan lain sebagainya. Tapi di sini saya akan fokus membahas terkait dengan kesehatan mental dan juga kesiapan mental untuk teman-teman, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman yang mau nikah ataupun juga yang sudah menikah, menjadi penguat untuk bersama-sama dengan pasangan Anda. So, kita mulai santai saja. Ya, berbicara dengan perceraian, tentu saja ini menjadi faktor yang sangat luar biasa pentingnya. Dan fakta mewujudkan kembali bahwasanya 17 juta penduduk Indonesia menderita gangguan jiwa, which is kurang lebih sekitar 3-4%-an mungkin ya dari total penduduk Indonesia. Tapi ini pun juga menjadi jumlah yang sangat luar biasa. Dan fakta mewujudkan lainnya adalah 1 dari 10 orang Indonesia mempunyai masalah kesehatan mental. So, apa sih kesehatan mental? Apakah mereka yang, mohon maaf, tidur di jalan begitu ya, yang bajunya compang-camping dan lain sebagainya, ODGJ dan lain sebagainya gitu? Tentunya tidak. Tidak melulu seperti itu. Banyak ternyata memang yang memiliki kesehatan mental, memiliki gangguan mental, mereka orang-orang yang berpendidikan, mereka orang-orang yang kaya, mereka orang-orang yang karyawan dan sebagainya gitu, tapi punya kesehatan mental. So, ini yang kita akan pelajari di sesi ini. Bagaimana pengaruh kesehatan mental terhadap hubungan rumah tangga. So, lantas apa sih kaitannya dengan rumah tangga? Apa dampaknya memang ketika kita punya kesehatan mental yang terganggu, punya gangguan mental yang terganggu dengan kehidupan rumah tangga kita, kehidupan dengan pasangan kita, suami istri, bahkan anak-anak kita. So, sebelumnya saya ingin cerita terlebih dahulu. Teman-teman di sini ada yang masih ingat nggak bagaimana kejadian kamu di usia 5 tahun? Atau mungkin 10 tahun, kata-kata apa yang pernah kalian dengar, apa yang pernah kalian lihat, apa yang pernah kalian rasakan di usia tersebut. Mungkin sebagian, kalau bahasa Sundanya ngahuleng gitu ya, ahon gitu ya. Tapi mungkin sebagian juga sudah tidak ingat, sudah kejadian puluhan tahun yang lalu bahkan ya. Tapi teman-teman, ini menjadi sebuah hal yang menarik. Dan sebagai contoh mungkin biar lebih simpel, apa yang kalian bayangkan ketika melihat gambar-gambar ini? Anak-anak usia tahun 90-an mungkinnya langsung recall kembali bagaimana dulu ngantri di telepon umum, ada wartel, main karet begitu ya. Atau kalau mungkin gen milenial atau gen zilenial mungkin tidak ada memori. Tapi untuk teman-teman yang tahun 90-an pasti mulai recall kembali. Atau misalkan gini deh, teman-teman masih ingat nggak crush pertama kalian? Atau pacar pertama atau gebetan pertama kalian di masa lalu? Yang mungkin sekarang sudah jadi suami istri, ataupun juga yang mungkin hanya menjadi kenangan indah. Tapi ketika saya katakan, apakah yang masih diingat
terkait dengan gebetan di masa lalu atau pacar pertama begitu ya, cinta-cinta monyet. Mungkin recall kembali bagaimana dia bajunya, wajahnya seperti apa, mungkin wanginya pun juga terekam. Rumahnya di mana, atau kejadian-kejadian momen-momen tertentu yang memang masih kalian ingat karena melibatkan emosi. Ini yang kita sebut dengan memory bank. Ternyata, Masya Allah ciptakan otak kita ini sangat-sangat luar biasa. Bagaimana ia mampu merekam, merecord hal-hal dari mulai kecil, kita masa anak-anak dari 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 14 tahun, sampai kita dewasa saat ini, semuanya terekam dalam memory bank kita. Yang itu bisa terrecall kembali, itu bisa kita ingat kembali ketika memang ada trigger. Seperti tadi saya contohkan, ketika melihat gambar-gambar tersebut, ketika melihat atau membayangkan pacar pertama. Tiba-tiba teringat tuh, walaupun pada awalnya mungkin lupa begitu ya, tapi ketika disampaikan seperti itu, langsung ingat, langsung back to memory kembali. Inilah Masya Allah. Dan fakta menarik adalah, ternyata otak kita pun juga menyimpan semua hal, baik itu positif ataupun juga negatif. Termasuklah trauma, termasuklah emosi, termasuklah bully, dan lain sebagainya yang terekam di otak kita. Dan ini menjadi dampak trauma yang bisa jadi muncul di kemudian hari. Dan teman-teman, ketika kita punya memori ini yang memang menjadi sebuah hal yang Allah ciptakan, kita tidak bisa memilih dan memilah mana memori yang kita ingat, mana memori yang kita hapus, semuanya terekam. Dan inilah yang sering menjadikan diri kita ataupun juga menjadikan diri kita saat ini, termasuklah trauma dan lain sebagainya. Sebagai contoh gini, sebelumnya kita pahamkan terlebih dahulu, biasanya ketika di sesi konsul saya akan menyampaikan seperti ini. Sepakat nggak? Diri kita saat ini adalah bentukan dari diri kita di masa lalu. Bukan terkait dengan pendidikan saja, bukan terkait dengan kuliah saja, ataupun juga masa SMA saja yang membentuk pola pikir kita, tapi diri kita saat ini, baik sifat, sikap, perilaku, pola asuh, dan lain sebagainya itu, mulai dari kita masa kecil, dari usia kita bahkan 0 sampai 7 tahun, sampai kita dewasa saat ini. Dari mulai pola asuh, pendidikan orang tua, culture, budaya, keluarga, trauma, kebaikan-kebaikan, dan lain sebagainya, ini pun juga membentuk diri kita saat ini. Sepaham ya? Saya kira semuanya pun sepaham. Bahwasanya diri kita memang dibentuk bukan hanya saat kita di masa pendidikan saja, tapi juga ketika kita berada di masa kecil sampai kita saat ini. Sepakat ya? Oke, dan inilah yang menjadikan diri kita, Masya Allah, menjadikan diri kita saat ini termasuklah trauma-trauma atau emosi-emosi yang belum selesai. Simpelnya gini teman-teman, pernah nggak keingetan dipukul ataupun juga keingetan dibully oleh orang tua ataupun juga oleh guru atau teman dan lain sebagainya? Kira-kira mana yang lebih sakit? Pukulannya kah atau rasa sakit hatinya? Kalau pukulannya mungkin seminggu 2 minggu sembuh dengan sendirinya, pulih dengan sendirinya. Tapi kata-kata dan juga perasaan pada saat itu yang mungkin masih membekas di teman-teman saat ini. Dan inilah yang menyebabkan trauma teman-teman. Inilah yang menyebabkan trauma, emotion trap, menjadi jebakan emosi yang dampaknya bisa menjadi diri kita atau bisa menjadi dampak diri kita di masa sekarang. Jebakan emosi yang belum selesai. Ketika mungkin orang-orang dulu pernah dibully ataupun juga pernah merasa sakit hati, ternyata dampaknya terasa saat ini. Menyebabkan stres, depresi, dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih begitu trauma itu terbentuk. Baik positif ataupun negatif. Sebagai simpelnya seperti ini teman-teman.
Kalau saya bertanya, ini kisah saya pribadi begitu ya. Kalau ditanya berapa harga jus di pinggir jalan mungkin gitu ya, kita tidak bicara di restoran lah, katakanlah harga jus di pinggir-pinggir jalan begitu ya, di ruko-ruko gitu kira-kira berapa sih harganya? Kalau di Bandung mungkin kurang lebih 10-15 ribu per gelasnya, sudah ukurannya cukup besar, segar, manis, dan wah gitu Masya Allah gitu ya. Dan pertanyaannya, kira-kira 10-15 ribu itu mahal atau murah sih? Mungkin kalau secara logika, ini satu hal yang ya nggak terlalu mahal juga, murah kok. Hanya 10 ribu, 15 ribu, bisa mendapatkan segelas jus. Tapi buat saya pribadi, jus ini adalah sesuatu yang mahal. Walaupun sekarang saya sudah bekerja, sudah punya penghasilan, ketika anak-anak saya minta jus, ataupun juga secara saya pribadi ingin membeli jus itu, saya selalu menarik atau diri saya selalu menarik bahwasanya jus itu sesuatu yang mahal. Walaupun tahu harganya hanya 10-15 ribu secara alam sadar. Tapi nggak tahu kenapa alam bawah sadar saya menarik seolah-olah jus itu adalah sesuatu yang mahal. Dan ternyata ketika saya recall kembali, ternyata ketika saya mundur kembali ke belakang, flashback kembali, ternyata memang di zaman dulu bersama dengan mama, begitu dengan orang tua, saya tinggal di Jakarta dulu, dan Jakarta itu terkenal panas gitu dari dulu ya. Ketika ingin minta beli jus gitu ya, mah beli jus dong, haus gitu ya. Itu sering banget mama saya mungkin karena faktor ekonomi ataupun juga khawatir anaknya sakit begitu ya karena minum dingin, selalu berkata jangan beli jus mahal, jangan beli jus yang lain aja, jangan beli jus mahal. Itu yang tanpa sadar masuk ke dalam alam bawah sadar saya tanpa disadari. Ini mungkin satu hal yang mungkin iya tidak disembuhkan pun juga tidak apa-apa ya, toh masih bisa disesuaikan. Artinya ini bukan satu hal yang perlu diterapi, tapi pun juga ya tidak apa-apalah. Maksudnya tidak terjadi apa-apa juga, kalaupun juga tidak disembuhkan. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Mungkin ketika saya berkata alam sadar saya, mungkin jus itu ya sesuatu yang nggak mahal kok, segitu doang harganya. Tapi alam bawah sadar saya berkata jus itu mahal karena memang dari zaman dulu sudah masuk alam bawah sadar bahwa jus itu sesuatu yang mahal dan sesuatu yang mewah. Simpelnya seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana salah satunya trauma itu terbentuk dari hal-hal yang mungkin nggak kita duga. Ya mungkin bisa jadi dulu orang tua kita maksudnya nggak seperti itu. Ya mungkin ada pilihan lain ataupun juga jangan sering minum es supaya nggak batuk begitu ya. Tapi yang masuk dan terekam ke dalam memori bank saya adalah bahwasanya jus itu adalah sesuatu yang mahal. Termasuklah sekiranya ada trauma, sekiranya ada hal-hal negatif yang ini menjadi sebuah hal yang masuk ke dalam bawah sadar dan dampaknya bisa terdampak di kondisi kita saat ini. So, apa hubungannya dengan keluarga, dengan rumah tangga? Saya banyak sekali menemukan kasus-kasus yang paling utama itu biasanya seringnya dari trauma masa lalu itu yang pertama adalah trauma masa lalu ini bisa menjadi pola pengulangan. Kehidupan masing-masing, bayangin nggak? Ketika suami dan istri ini punya masa lalu masing-masing, punya pola pendidikan masing-masing, punya pola asuh masing-masing, pun juga culture budaya masing-masing, bersama dengan orang tuanya dulu begitu ya, dan dia disatukan dalam sebuah pernikahan, ketika tidak dipahami, ataupun juga ketika traumanya belum selesai, ini bisa menjadi dampak. Trauma masa lalu menjadi pola pengulangan. Simpelnya seperti ini. Banyak banget kita nemuin kasus-kasus, mohon maaf sekali, perselingkuhan itu terjadi karena orang tuanya pun juga melakukan hal yang sama. Karena kalau misalkan kita bicara logis gitu ya, mungkin logis karena apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan di masa lalu kita, ini menjadikan diri kita saat ini. Termasuklah sekiranya mohon maaf orang tua kita mungkin dahulu pernah berbuat hal-hal yang tidak baik, hal selingkuh dan sebagainya, yang mungkin orang tua kita menganggap, anak kecil mah belum ngerti apa-apa, tapi ternyata itu masuk ke memori bank kita, masuk ke alam bawah sadar kita. Dan tanpa disadari, ini menjadi pengulangan. Dan sering banget kita nemuin kasus perselingkuhan. Kalau secara kita misalkan kita ngobrol, ya saya tahu selingkuh itu tidak baik.
Saya tahu selingkuh itu gak bagus gitu, tidak baik, tapi dorongan itu terus muncul tanpa bisa dibendung. Salah satunya yang terjadi. Ini bukan hanya terkait dengan perselingkuhan ya, jadi banyak banget kasus-kasus rumah tangga yang orang tuanya seperti itu dan ternyata berdampak ke anaknya pun juga menjadi diri dia seperti itu. Yang paling sering terjadi memang di perselingkuhan. Sebagai contoh, waktu itu saya pernah menemukan satu kasus. Jadi ada seorang wanita, dia sudah berselingkuh beberapa kali dan dia menganggap ini menjadi suatu hal yang biasa saja. Ketika diajak mundur, ternyata memang orang tuanya pun melakukan hal yang sama dan keluarganya baik-baik saja. Jadi paham ya? Dia berselingkuh, dia tahu dia salah, tapi toh keluarga gue baik-baik aja kok. Jadi itu suatu hal yang normal-normal aja sebetulnya gitu. Contoh lain misalkan, karena waktu juga durasi ternyata ya. Contoh lain, ada juga kita pernah nanganin satu kasus di mana suami istrinya datang kepada kami mengeluhkan depresi di rumah dan sebagainya karena suaminya sangat amat sekali perfeksionis. Bahkan dia punya anaknya tidak dibiarkan punya mainan, tidak dibiarkan mainan berantakan karena suaminya nggak suka. Satu sisi mungkin perfeksionis itu bagus begitu ya, kita tidak menafikan orang yang sempurna itu mungkin bagus gitu. Tapi dampaknya apa untuk keluarga? Salah satunya mungkin terdampaklah ke anak-anak, ke istrinya yang akhirnya bisa jadi mengalami depresi. Nah pertanyaannya, apakah keperfekan dia itu muncul secara tiba-tiba? Enggak, bisa jadi memang di masa lalunya pun juga trauma-trauma itu terbentuk. Dan yang kedua adalah biasanya ada juga yang emosi yang meledak tiba-tiba. Pernah nggak tiba-tiba lagi hubungan baik-baik saja, semua lagi normal, baik-baik saja semuanya, tiba-tiba karena satu trigger yang mungkin tidak menurut kita mungkin biasa-biasa saja, tiba-tiba pasangan kita meledak-ledak, marah-marah dengan nada tinggi dan lain sebagainya. Atau pernah nggak kita tiba-tiba lagi happy, terus tiba-tiba menyendiri, tiba-tiba keluar air mata, ceklak gitu ya, tanpa alasan nggak jelas. Ini pun juga salah satunya pun bisa jadi ada emosi yang terjebak. Beberapa orang yang pernah kami temui pun juga menyatakan hal yang serupa. Bayangkan ketika tidak dipahami dengan pasangan, ini akan menjadi bumerang. Dan yang selanjutnya adalah yang ketiga, pasangan ini mungkin bisa menjadi tempat pulih, menjadi support system yang baik, tapi mungkin juga bisa membuka luka yang baru. Karena kita nggak tahu ketika pasangan yang seharusnya menjadi support system, ketika katakanlah si istrinya punya trauma luka masa lalu, dia sudah menikah, tapi misalkan si suaminya menjadi support system yang baik begitu ya, menjadi tempat pulih, tempat kembali untuk bisa bersama-sama menuju kebahagiaan begitu ya. Tapi ketika tidak dipahami, justru malah suaminya yang membuka luka-luka itu semakin menganga ketika memang nggak paham. Dan yang selanjutnya adalah trauma ini yang gak selesai dan mereka nanti bisa menjadi warisan buat anak-anaknya. Bayangkan teman-teman, ini pun juga menjadi satu perhatian buat kami ya yang bergerak di bidang kesehatan mental. Pola ini akan terus mengulang ketika memang tidak di stop. Pola-pola ini akan terus mengulang dari orang tua ke anak, dari anak nanti ke anaknya lagi, ke cucu-cicitnya dan sebagainya, dan ini akan menjadi sebuah hal yang efek bola salju ketika memang tidak di stop, tidak diberhentikan, tidak diselesaikan, tidak berdamai dengan dirinya. Ini akan menjadi efek bola salju yang luar biasa. Dan yang terakhir, ujung-ujungnya ketika punya masalah mental dan lain sebagainya, ujung-ujungnya komunikasi yang gak clear, merasa pasangan gak bisa support, ataupun merasa dirinya tidak bisa memberikan support, merasa tidak dihargai, ataupun juga merasa dirinya tidak bisa menghargai orang lain atau pasangan kita, yang ujung-ujungnya keluar kata-kata klasik, biasanya orang-orang yang bercerai, kita sudah gak cocok. Akhirnya selesai. Teman-teman mohon maaf, saya pun juga sudah menikah, sudah punya anak 3 begitu ya.
Dan memang rumah tangga saya pun juga, yang namanya rumah tangga pasti ada ujian. Bukan berarti saya berkata seperti ini rumah tangga saya sempurna begitu ya. Rumah tangga saya tidak ada masalah tanpa ada ujian anak-anak saya dan sebagainya. Tidak. Tapi ini sama-sama proses kita belajar. Saya pun juga belajar. Yang mudah-mudahan saya sharing seperti ini menjadi ilmu kebaikan buat teman-teman. Juga menjadi amal kebaikan buat saya dan keluarga. Yang mudah-mudahan itu pun juga menjadi kebaikan-kebaikan yang terus mengalir buat semuanya. So, apa sih teman-teman intinya yang aku share di materi ini? Well, sebetulnya di lapangan, di kasus yang sering kami temui itu banyak banget yang kasus-kasus seperti ini begitu ya. Baik dengan dirinya sendiri, apalagi dengan pasangan dan sebagainya. Yang kadang-kadang pun juga saya pribadi merasa takjub dan merasa bersyukur gitu ketika sering mendengar cerita-cerita dari orang lain. Bagaimana ujian-ujian yang mereka hadapi, kadang-kadang kita bersyukur, Masya Allah, ternyata ujian kita tuh nggak ada apa-apanya dengan orang lain begitu. Ujian kita tuh nggak ada apa-apanya dengan orang lain yang memang sedang diuji. So, siapapun teman-teman di sini yang lagi diuji, saya doakan mudah-mudahan teman-teman bisa melewati ujiannya dengan baik, bisa berdamai dengan masa lalunya. So, intinya apa sih yang ingin saya share di materi ini buat teman-teman yang mau nikah khususnya, yang masih ada waktu untuk bisa berdamai dengan diri sendiri, bisa menyelesaikan trauma di masa lalu. Please, kita selesaikan trauma masa lalu dulu. Pernikahan bukan cuma sekedar milih gaun, milih dekorasi, tempat dan sebagainya. Tapi juga persiapan mental kamu, bekali dengan ilmu agama, dan sebisa mungkin kamu selesai dengan masa lalu. Bukan cuma dengan mantan, bukan cuma dengan kehidupan kamu di masa lalu, tapi juga bagaimana kamu siap membuka lembaran baru, menutup lembaran masa lalu, berdamai dengan diri sendiri, menerima apa adanya dirimu. Sehingga nanti mudah-mudahan rumah tangganya bisa menjadi keluarga yang penuh bahagia, sehat mental. Gimana caranya? Salah satunya bisa dengan menggunakan metode hipnoterapi. Sebetulnya banyak ya. Bisa ke psikiater, bisa ke psikolog, melakukan konseling pranikah, melakukan sesi hipnoterapi dan sebagainya. Ini pun juga sangat-sangat amat membantu. Dan buat teman-teman yang sudah menikah, ayah bunda, kami doakan juga mudah-mudahan rumah tangganya langgeng, tetap sehat dan bahagia. Dan juga kalau misalkan teman sudah menikah, perlu dipahami juga, mungkin bisa jadi masalah-masalah yang timbul di rumah tangga, yang selama ini mungkin, kenapa sih suami gue begini, kenapa sih istri gue begini, begitu ya. Yang bisa jadi ini terjadi karena jebakan-jebakan emosi di masa lalu, trauma-trauma di masa lalu yang berasal dari emosi dan trauma di masa lalu pasangan kamu. Dan ketika gak dipahami dengan baik, ini bisa jadi mungkin menjadi akumulasi dan menjadi bom waktu suatu saat nanti. Dan terakhir mohon doanya juga teman-teman, ayah bunda semua mungkin yang menyaksikan video ini. Insya Allah kami sedang merancang sebuah program khususnya untuk membantu kamu siap mental pernikahan. Untuk yang belum menikah dan juga yang sudah menikah, insya Allah pun juga ada program-programnya. Nanti boleh izin kami update, mungkin di kolom komentar begitu ya, ataupun juga nanti bisa cek di Instagram saya @ferdiwira ataupun juga di Gaiza Marriage Academy gitu ya. Mohon doanya, mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan buat teman-teman semua, bisa menjadi hal-hal yang positif buat kita semua. So, demikian video ini, mohon maaf panjang lebar. Segala kebaikan mutlak dari Allah dan segala kekurangan, kesalahan kata mutlak dari diri saya pribadi. Mohon maaf lahir batin, kita jumpa di lain kesempatan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.